Di sebuah kota kecil yang ramai dengan kehidupan, Arif adalah seorang montir yang telah berpengalaman selama lebih dari 5 tahun. Ia bekerja di sebuah bengkel mobil yang terletak di pinggir jalan utama. Setiap pagi, Arif bangun lebih awal, sebelum matahari terbit, untuk mempersiapkan harinya. Rutinitasnya dimulai dengan berdoa dan menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan keluarganya. Dalam hati, dia bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan. Setelah menyiapkan makanan, Arif melihat Riani, putri kecilnya, yang masih terlelap di ranjang. Riani adalah gadis berusia 7 tahun yang ceria dan penuh semangat. Arif tidak bisa menahan senyumnya melihat wajah polos anaknya. Ia duduk di samping tempat tidur dan membelai rambutnya lembut. "Bangun, nak. Hari ini kita akan berbuka puasa bersama," bisiknya penuh kasih. Sari, istrinya, adalah seorang wanita yang tangguh dan penuh kasih. Dia mengelola rumah tangga dengan baik, memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Sari adalah sosok yang mengerti apa yang dibutuhkan suaminya, dan selalu siap memberikan dukungan. Setelah Rina bangun, mereka semua berkumpul untuk sarapan bersama. Meja makan sederhana mereka dipenuhi dengan makanan yang diolah Sari dengan penuh cinta, yaitu nasi, sayur, dan ikan goreng yang menjadi favorit Arif. Usai sarapan, Arif bergegas menuju bengkelnya. Di sana, dia berinteraksi dengan pelanggan dan rekan kerjanya, berbagi tawa dan cerita. Sebagai montir, Arif memiliki kemampuan untuk memperbaiki berbagai jenis kendaraan. Dia menikmati tantangan setiap kali ada mobil yang datang dengan masalah yang berbeda. Dengan keterampilannya, Arif sering mendapat pujian dari pelanggan yang puas dengan pekerjaannya. Di luar jam kerja, Arif menyempatkan diri mengajarkan Rina tentang perawatan mobil. Dia berharap anaknya kelak bisa memiliki keterampilan yang bermanfaat, meskipun Riani memiliki impian untuk menjadi dokter. Keduanya sering bercanda dan belajar bersama, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arif merasakan ketegangan yang tak terduga. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah, tetapi ada kabar yang akan mengubah segalanya. Suatu sore, ketika Arif baru saja pulang dari bengkel, Sari duduk di ruang tamu dengan ekspresi cemas. Melihat wajah istrinya, Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, sayang?" tanya Arif sambil menaruh tasnya di kursi. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku baru saja mendapat kabar bahwa ibuku sakit parah. Dokter bilang dia harus dirawat segera. Aku ingin pulang ke desa." "Tetapi," suara Sari bergetar saat menjelaskan, "tidak ada tetapi. Jika ibu membutuhkanmu, kamu harus pergi," kata Arif, berusaha menenangkan Sari. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. Setelah mendiskusikan semuanya, Sari memutuskan untuk mudik lebih awal. Dia ingin memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. "Aku akan pergi dengan sepeda motor. Ini lebih cepat," ujarnya. Arif menyetujui keputusannya meskipun berat. Dia tahu Sari sangat mencintai ibunya, dan tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya untuk membantu. Malam itu, Arif membantu Sari menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa. Mereka mengepak pakaian dan perlengkapan dengan hati-hati, sambil berbagi cerita tentang masa kecil Sari di desa. Riani yang mendengarkan, tampak bingung. "Kenapa ibu harus pergi? Apakah ibu akan kembali?" tanyanya polos. "Ibu akan kembali, sayang. Ibu hanya ingin memastikan nenekmu baik-baik saja," jawab Sari sambil membelai rambut putrinya. "Jaga diri baik-baik." "Ya, Bu," Riani menambahkan, membuat Arif terharu. Momen itu mengingatkan mereka akan pentingnya keluarga dan saling mendukung satu sama lain. Setelah berpamitan, Sari berangkat menuju desa dengan sepeda motor. Arif berdiri di depan rumah, menatap kepergian Sari dengan perasaan campur aduk. "Semoga semuanya baik-baik saja," gumamnya. Minggu pertama Ramadan berlalu tanpa kabar dari Sari. Hari-hari terasa panjang dan sepi tanpa kehadirannya di rumah. Setiap malam, Arif menunggu dengan harapan bahwa ponsel akan berbunyi, tetapi tak ada satupun pesan yang datang. Riana yang biasanya ceria kini mulai merasa kesepian tanpa ibunya di samping. "Kenapa ibu belum pulang, Ayah?" tanya Riana. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Arif mengusap kepala putrinya dan mencoba menenangkan. "Ibu pasti sibuk merawat nenekmu. Kamu tahu kan, nenek butuh banyak perhatian sekarang." Namun, hatinya sendiri dipenuhi rasa khawatir. Arif berusaha untuk tetap positif. Tetapi semakin hari, ketidakpastian semakin menyiksanya.
Di tengah kesibukan bekerja di bengkel, dia tak bisa berhenti memikirkan kondisi Sari. Setiap kali mendengar suara mesin, dia membayangkan Sari berada di jalur yang sama, menghadapi kesulitan sendirian. Hari ketujuh berlalu, dan Arif merasakan firasat tidak enak. Malam itu, ketika dia sedang membantu Riana belajar mengaji, rasa cemas itu semakin menghimpitnya. "Riana, sayang, kamu mau tidur lebih awal malam ini?" tanya Arif, berusaha mengalihkan perhatian putrinya. "Tidak, ayah. Aku mau menunggu ibu pulang," jawab Riana dengan tegas. Arif merasa hatinya tertekan. Bagaimana bisa menjelaskan kepada anaknya bahwa ibunya mungkin sedang menghadapi masalah? Akhirnya, setelah malam itu berlalu, Arif mengambil keputusan yang sulit. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Sari. Dia meraih ponsel dan mulai mencari nomor telepon keluarga Sari di desa. Ketika menemukan nomor mertuanya, dia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, mereka bisa memberiku kabar, pikirnya, tetapi ketika dia menelpon, tidak ada jawaban. Tentu saja Arif merasakan ketidakberdayaan. Saat itu, tekadnya bulat. "Ayah harus pergi menyusul ibu. Nak, kita akan pergi mencari ibu," ucapnya kepada Riana. Dunia seketika berubah menjadi menegangkan. Bahkan Riana, yang biasanya ceria dan aktif, mulai tampak murung. Dia sering bertanya kepada ayahnya tentang ibunya, dan setiap kali Arif harus menjawab dengan jawaban yang sama, hatinya semakin tertekan. "Ayah tidak tahu. Nak, ibu pasti sibuk di desa," ujarnya dengan suara pelan, berusaha meyakinkan diri sendiri sekaligus anaknya. Namun, Arif merasa tidak nyaman dengan kebohongan kecil itu. Dalam batinnya, rasa khawatirnya semakin menggebu. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berlalu, dan saat malam tiba, Arif sering terbangun dari tidur, merasakan mimpinya yang buruk tentang Sari. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang membuatnya tidak bisa tenang. Malam itu, setelah Riana tertidur lelap, Arif duduk di meja makan, menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. "Sebenarnya apa yang terjadi, Sari?" katanya pelan kepada foto itu, seolah berharap Sari dapat mendengarnya. Dia tahu, tidak ada pilihan lain selain mengambil langkah besar. Keesokan harinya, setelah berpikir matang, Arif memutuskan untuk berangkat menyusul Sari ke desa. Dia berkemas dengan cepat, memasukkan pakaian dan beberapa perlengkapan ke dalam tas. Sebelum berangkat, dia mencium kening Riana yang masih tertidur, berharap kepergiannya tidak mengganggu kenyamanannya. Untungnya tetangganya bisa dimintai tolong untuk merawat Riana selama dirinya tidak ada di rumah. Dalam perjalanan, Arif merasa gelisah. Setiap detik berlalu seakan terasa seperti seabad. Jalanan yang dilalui terasa panjang, seolah mengingatkannya akan segala hal yang mungkin telah terjadi pada istrinya. Dia membayangkan betapa Sari berjuang untuk mengurus ibunya, dan bagaimana seharusnya mereka saling berbagi beban dalam keadaan sulit. Perasaannya semakin intens ketika dia membayangkan jika saja Sari berada di tengah-tengah situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Saat Arif mendekati desa, dia berusaha mencari sinyal untuk menghubungi tetangganya, namun sinyal ponselnya sangat lemah. Akhirnya, setelah berjuang dengan berbagai rintangan, dia sampai di desa dan langsung mencari rumah mertuanya. Sesampainya di rumah mertuanya, Arif merasa hatinya berdegup kencang. Rumah itu terlihat sepi. Berbeda dengan biasanya, dia mengetuk pintu dengan tangan bergetar, dan tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh salah satu tetangga. "Arif, syukurlah kamu datang," ucap salah satu tetangganya dengan nada khawatir. "Di mana Sari? Bagaimana kabar ibu?" tanya Arif tanpa bisa menahan rasa cemas. Dia di dalam. "Sari mengalami kecelakaan di jalan saat perjalanan ke sini. Dia sedang dirawat sekarang," kata tetangga itu sambil menggiring Arif masuk ke dalam rumah. Ketika Arif memasuki rumah, suasana terasa berat. Di sudut ruangan, dia melihat Sari terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat dan perban di beberapa bagian tubuhnya. Rasa syukur dan sakit hati menyatu dalam dirinya saat melihat istrinya masih bernapas. Arif mendekat, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. "Sari," serunya, suaranya bergetar. Sari membuka matanya perlahan dan mencoba tersenyum, meskipun jelas terlihat betapa kesakitan yang dia alami. "Arif, aku baik-baik saja," ucapnya pelan. "Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa kamu tidak menghubungiku?" tanya Arif dengan nada penuh kepanikan dan kesedihan. Sari menjelaskan bahwa saat dalam perjalanan, dia kehilangan kendali di tikungan tajam dan terjatuh.
Ponselnya rusak dan tidak bisa digunakan untuk meminta bantuan. Aku terlalu fokus untuk segera sampai ke sini, sampai aku tidak menyadari bahaya yang ada, ucap Sari dengan suara lemah. Di sisi lain, Arif merasa sangat menyesal. Dia tidak ada di samping Sari saat dia membutuhkannya. Dia mengingat saat-saat sebelum Sari pergi, bagaimana dia merasa tidak ada yang lebih penting dari pekerjaan di bengkel. Sekarang, dia menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa keluarganya. Beruntung ada tetangga yang lewat dan membawaku ke sini. Mereka sangat baik, dan ibu juga sudah lebih baik sekarang. Maaf, aku seharusnya lebih berhati-hati. Dan aku sangat menyesal tidak bisa menghubungimu. Lanjut Sari. Kekhawatiran Arif terbukti ketika dia mendengar cerita tentang bagaimana Sari terjatuh. Dia merasa beruntung Sari tidak mengalami luka parah, tetapi rasa bersalah tetap menggerogoti pikirannya. Dalam keadaan terpuruk seperti itu, dia melihat keteguhan hati Sari. Dia tahu bahwa Sari adalah wanita yang kuat dan tak kenal lelah. Sari berusaha tersenyum, meski jelas terlihat dia masih merasa kesakitan. Arif menggenggam tangan Sari erat-erat, berusaha menguatkan hatinya. Kita akan melewati ini bersama. Yang terpenting, kamu selamat. Aku tidak mau kehilanganmu, jawabnya dengan penuh emosi. Malam itu, setelah menghabiskan waktu bersama Sari, Arif merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia menyadari bahwa cinta dan komitmen mereka lebih kuat dari segala rintangan. Dia berjanji untuk selalu berada di samping Sari, apapun yang terjadi. Mereka berdua tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan saling mendukung, mereka bisa menghadapi segala hal. Sari menatap suaminya dengan mata penuh cinta dan rasa syukur. Aku merasa beruntung memilikimu. Terima kasih telah datang menolongku, Arif tersenyum, dan dalam hatinya, dia berjanji untuk selalu melindungi Sari dan keluarga kecil mereka. Dalam kesedihan dan tantangan ini, mereka menemukan kembali arti dari cinta sejati dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Malam itu, Arif tinggal di kampung untuk menjaga Sari. Meskipun dalam keadaan tidak berdaya, Sari tetap berusaha untuk berpuasa. Saya tidak ingin membatalkan puasa, Arif. Ini bulan Ramadan, dan saya rasa rugi jika yang sakit hanya badanku, tapi aku tak puasa, ucap Sari tegas. Arif terkesima oleh keteguhan hati istrinya. Dia menyaksikan betapa kuatnya Sari dalam menghadapi cobaan ini, meski kondisi fisiknya sangat lemah. Dalam hati, Arif berjanji akan selalu mendukungnya. Setelah beberapa hari beristirahat dan dirawat, Sari mulai pulih. Arif merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya ia membawa Sari kembali ke rumah. Mereka menghabiskan waktu bersama, saling menguatkan dalam masa-masa sulit itu. Arif menyadari betapa berharganya setiap momen bersama orang-orang yang dicintainya. Saat bulan Ramadan berlalu, mereka bertekad untuk saling menjaga dan selalu berbagi cerita di meja makan, seperti yang selalu mereka lakukan sebelumnya. Arif merasa beruntung memiliki Sari di sisinya, seorang wanita yang kuat dan tak kenal lelah, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. Melihat semua kejadian yang telah dilalui, Arif belajar bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat saling mendukung dan berjuang bersama dalam setiap ujian. Kesabaran, cinta, dan pengertian menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus melangkah maju. Bulan Ramadan mengajarkan kita banyak hal, ya, ucap Sari pada suatu malam, ketika mereka berbuka puasa bersama. Iya, dan aku bersyukur kita bisa melewatinya bersama, jawab Arif dengan senyum, memegang tangan Sari erat-erat. Keluarga mereka akan selalu menjadi yang terpenting, dan setiap tantangan hanya membuat mereka semakin kuat. Dengan penuh harapan, mereka menatap masa depan bersama, siap menghadapi apapun yang datang. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.